Hari ini kita belajar PPKN. Coba kalian buka buku paketnya, buka halaman 25, yaitu kita memasuki bab 2. Jadi kita hari ini memasuki bab 2, yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, langsung saja ya ke alinial yang ke A. Kedudukan dan makna pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, kedudukan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat setansa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan berbangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu dia ya tentang isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di sini kita lanjut ke alinea kedua, hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Coba kalian baca, cermati naskah proklamasi berikut ini. Nah, di sini ada proklamasi, bisa kalian lihat di gambar ini. Nah, apa itu yang kalian peroleh setelah mengamati kedua naskah, yaitu pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Ada persamaan atau hubungan isi kedua naskah tersebut. Benarkah proklamasi kemerdekaan memiliki hubungan yang erat dengan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945? Nah, di sini hubungan proklamasi dan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat diamati dari sisi kedua naskah tersebut. Nah, langsung saja kita ke alinea ketiga. Pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal dilihat dari tertib hukum. Keduanya memiliki kehidupan yang berbeda. Pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal karena pembukaan merupakan pokok kaidah dengan yang fundamental. Nah, bagi negara Republik Indonesia sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan telah memenuhi persyaratan, yaitu sebagai berikut. Yang A,
berdasarkan sejarah terjadinya bahwa pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara PPKI yang menetapkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mewakili bangsa Indonesia. Yang B, berdasarkan isinya bahwa pembukaan membuat asas falsafah negara Pancasila, asas politik negara, kedaulatan rakyat, dan tujuan negara. Yang C, pembuatan penetapkan adanya suatu UUD Negara Republik Indonesia. Nah, di sini adapun pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain yaitu yang pertama, pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal UUD. Yang kedua, pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Yang ketiga, cita-cita nasional. Yang keempat, pernyataan kemerdekaan. Yang kelima, tujuan negara. Yang keenam, kedaulatan rakyat. Dan yang ketujuh, dasar negara Pancasila. Nah, ini ada tugas. Coba kalian buka buku paketnya di halaman 29, aktivitas 2.1. Nah, itu saja yang bisa kakak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.